Perkenalkan, saya Vindasya Almeida dari Komkes 6, saya dari Fakultas Kedokteran. Kali ini, saya akan membuat suatu video roleplay terkait cara tenaga kesehatan menyampaikan berita buruk kepada pasien. Saya akan membacakan kasus dari roleplay kali ini. Seorang ibu muda dengan kehamilan pertama melakukan pemeriksaan ke dokter kebidanan yang ditemani oleh ibunya. Dari hasil pemeriksaan laboratorium ibu muda tersebut, ternyata ibu muda tersebut terinfeksi HIV. Suami ibu tersebut baru meninggal 1 bulan yang lalu karena infeksi berat. Ibu tersebut tidak mengetahui bahwa suaminya adalah pengguna narkoba suntikan. Kemungkinan HIV bisa menular ke bayi. Bagaimana cara menyampaikan berita ini, serta bagaimana menyampaikan rencana perawatan ke depan. Pasien harus melahirkan dengan operasi sesar untuk menghindari penularan kepada bayi. Bila melahirkan normal akan meningkatkan resiko infeksi. Misi dok. Iya Pak, Ibu. Perkenalkan saya Dokter Dasya dengan Ibu Tiara ya Bu. Ya benar dok. Dengan siapa Ibu? Ini bapak saya dok. Oh iya, Iya, silakan duduk Pak. Iya. Bagaimana kabarnya Pak, Bu? Alhamdulillah kami baik dan sehat dok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan sekarang ini saya izin menjelaskan hasil dari pemeriksaan laboratorium yang sudah Ibu lakukan sebelumnya ya Bu Tiara. Bagaimana hasilnya dok? Sebelum saya membacakan, saya izin bertanya dulu Bu, kira-kira akhir-akhir ini apakah Ibu ada keluhan? Kalau beberapa hari yang lalu saya sempat ada mual dok. Tetapi kalau saat ini aman-aman aja sih dok. Oh, berarti keluhan ibu hamil pada umumnya ya, Pak. Oke. Kira-kira selain itu bagaimana perasaan ibu juga akhir-akhir ini? Kalau akhir-akhir ini saya sempat merasa sedih dan terpukul ya dok. Karena suami saya itu kemarin ada infeksi berat dok. Dan suami saya itu akhirnya meninggal dok sebulan yang lalu. Turut berduka cita ya Pak, Bu. Terima kasih dok. Baik. Mungkin selanjutnya saya izin menyampaikan informasi yang krusial hasil dari pemeriksaan ibu untuk kondisi kehamilan ibu. Ini sangat penting untuk saat ini dan kedepannya. Ada apa ya dok? Jadi begini Pak, Bu. Dari hasil pemeriksaan laboratorium kemarin, ternyata Ibu Tiara ini positif HIV. HIV dok. Serius dok. Anak saya HIV dok. Iya. Anak saya anak baik-baik dok. Gak pernah berhubungan dengan orang yang mengidap HIV. Benar-benar anak baik-baik dok. Ya Allah dok, saya nggak pernah berhubungan aneh dok. Kenapa sampai begini dok? Saya percaya Ibu Tiara adalah orang yang baik-baik Pak, Bu. Tapi sebenarnya begini, penularan HIV itu tidak hanya dari hubungan, tapi juga bisa dari sisi Bapak. Apakah dari sisi Bapak pernah mengalami HIV sebelumnya, atau apakah Bapak menunjukkan perilaku yang aneh akhir-akhir ini Bu? Suami saya sendiri dok, saya taunya suami saya itu tidak ada HIV dok. Tapi sebelum ada infeksi berat, memang beliau itu ada kayak perilaku yang aneh dok, seperti kayak sering pulang malam, dan juga beliau sering berkumpul dengan teman-temannya yang saya tidak tahu itu siapa saja orangnya. Oh iya waktu itu ya nak ya. Iya pak. Mungkin bisa saya simpulkan demikian Bu. Sebenarnya saya juga izin mau tanya, dari Bapak sama Ibu ada yang ingin menjelaskan kira-kira HIV itu menurut pandangan Bapak sama Ibu tuh bagaimana? HIV itu bukan penyakit orang homoseksual ya dok? Sebenarnya bukan hanya itu Bu, Bapak. Jadi sebenarnya lebih ke orang yang sering berhubungan seksual tapi berganti-ganti, atau juga bisa dari suntikan yang dipakai bergantian, dan ya dari penularan-penularan yang sifatnya itu dari cairan tubuh, Pak. Tuh. Jadi sebenarnya juga bisa jadi antara Bapak menggunakan suntikan, atau misalnya Bapak berhubungan seksual berganti-ganti, itu bisa jadi demikian, Pak. Jadi mungkin saya simpulkan demikian. Lalu kalau kayak gitu, apakah HIV ini bisa menular kepada anak saya dok? Iya. Bisa menular nggak tuh ya dok ya? Ke cucu saya. Kalau misalnya kepada janin ibu ada kemungkinan menular, tapi
tenang saja, ibu tidak usah panik. Ibu, karena kami sudah mengetahui ibu HIV, berarti ibu berada dalam pantauan kami. Ibu akan diberikan obat nantinya. Ibu akan dalam pemantauan kami. Ibu diberikan obat nantinya, namanya obatnya itu adalah obat retroviral, Bu. Obat ini harus dikonsumsi rutin. Jadi intinya akan menurunkan kadar HIV pada ibu juga dan mencegah untuk penyebaran pada janin. Kalau saya minum obat itu artinya anak saya tidak akan terkena HIV ya, Dok? Sebenarnya bukan berarti tidak akan, tapi insya Allah Bu, kami akan upayakan dengan semaksimal mungkin. Tapi setelah kelahiran anak ibu juga akan diberikan obat nantinya. Nah, tidak berhenti di obat saja, karena kondisi ibu yang sedang hamil ini, untuk mencegah penularan pada janin, nantinya ibu harus melahirkan dengan operasi sesar, Bu. Jadi untuk kenapa harus sesar? Karena kalau normal nantinya cairannya kan, berarti tadi saya bilang ada hubungannya sama cairan, nanti akan kemungkinan lebih besar lagi kalau bayinya terinfeksi. Tapi mungkin memang lebih mahal sih Pak Bu untuk sesar. Tapi kalau melahirkan normal nantinya ya seperti yang Ibu dan Bapak sudah tahu, akan meningkat resiko penyebarannya. Ya Allah Bu, gimana ya, kalau sesar itu kan artinya mahal. Lahiran normal aja saya sudah pas-pasan, Dok. Gak apa-apa nak, insya Allah pasti ada jalan, insya Allah pasti Allah mudahkan. Tapi memang ini kan juga buat kebaikan kamu. Pasti nanti ibu, bapak dan keluarga lain akan membantu semuanya supaya kamu bisa lahir, dan ya pasti Allah mudahkan lah insya Allah nanti ya. Kita tolong juga ya Dok ya. Benar, pasti Ibu tenang saja. Ibu adalah orang yang kuat. Ibu sudah bisa bertahan sampai sejauh ini. Dan Ibu pokoknya tinggal ikutin saja pengobatan dari kami. Nanti Ibu akan ada dalam pantauan. Ibu minum obatnya yang cukup. Jangan lupa untuk banyak doa juga ya Pak. Iya Dok, selain itu ada apa lagi ya Dok? Sebenarnya untuk saat ini tidak ada Bu, cuma Ibu harus minum obat yang rutin saja Bu. Soalnya untuk penderita HIV ini krusial Bu. Jadi nanti kalau misalnya Ibu berhenti minum obatnya, itu tuh penyebarannya atau peningkatan infeksinya itu akan lebih besar lagi. Jadi Ibu harus minum obat yang cukup, harus rutin. Nanti sebenarnya seumur hidup ini Ibu harus rutin minum obat juga, karena virus ini sebenarnya tidak akan mati, tapi kalau minum obat dengan rutin pastinya akan berada dalam keadaan baik-baik saja. Baik Dok, berarti Ya baik, sebenarnya gini, saya juga ingin memberikan support saja kepada Bapak, Ibu. Saya sebagai dokter akan selalu memantau. Ibu dan Bapak harus banyak berdoa, harus banyak support sistem ke Ibu Tiara, karena Ibu Tiara lagi hamil juga. Jadi Ibu nggak usah banyak pikiran, tetap makannya cukup aja, nggak ada pantangan makan apa-apa. Dan semoga ya Ibu bisa segera sembuh, bayinya juga bisa lahir dengan sehat ya Bu. Oh iya Dok, saya mau tanya juga ya Dok, kira-kira saya bisa memberikan ASI nggak ya Dok sama anak saya Dok? Oh iya, untuk itu sebenarnya tidak bisa Bu. Jadi karena tadi sistemnya juga dari cairan, berarti nanti anaknya kalau diberikan ASI dari ibu, bisa jadi anaknya juga terinfeksi. Jadi mungkin nantinya bisa digantikan dengan susu formula, bisa jadi susu kambing, atau juga ada yang namanya comfort formula. Jadi nanti akan ada konsultasi lebih lanjut dengan saya terkait bagaimana nanti bayinya sudah lahir begitu. Jadi bisa digantikan ya Dok, jadi saya tidak boleh mengasihi anak saya. Iya benar sekali Bu. nanti pakai susu formula tadi ya Dok ya. Iya. Tapi ada kan itu kan Dok? Ada, Oh iya. udah dipakai sama beberapa orang. Oh berarti udah pernah juga gitu. Iya. Oke, kira-kira apakah Ibu Tiara dan Bapak ada pertanyaan lagi? Tidak ada sih Dok. Oke, Saya baik. juga nggak ada. Kalau belum ada, berarti sehabis ini saya akan meresepkan obat, dan saya juga akan menaruh nomor saya di sana. Nanti kalau Ibu sama Bapak ada pertanyaan, saya terbuka sekali, bisa langsung tanya aja ke nomor saya ya Pak, Iya Bu. baik Dok. Baik, terima kasih Dok, terima kasih. Semoga HIV ini tidak sampai menular ke anak saya nanti ya Dok. Amin, amin, sama-sama Bu. Saya akan berusaha bantu semaksimal mungkin. Pokoknya Bapak sama Ibu semangat, tolong disupport juga ya Pak, Bu Tiaranya. Ibu juga jangan banyak pikiran, pokoknya semangat saja, banyak berdoa ya Pak, Bu. Sekali lagi terima kasih banyak ya Dok, mohon bantuannya sekali lagi. Saya mohon bantuannya untuk bisa membantu
anak saya, semoga juga anak saya bisa lahiran nanti bisa baik, cucu saya juga bisa tumbuh besar dengan sehat ya, karena itu tentunya harapan kami sekeluarga ini, cucu pertama juga kebetulan gitu dok. Iya. Cucu pertama ya, Iya. cucu pertama paling ditunggu, semoga Iya. berada dalam Iya. keadaan sehat ya Pak. Ini mohon bantuannya ya dok ya. Bu. Iya. Heeh. Iya. Heeh. Baik. Sekali. Apa masih ada pertanyaan Pak, Bu? Atau gimana? Sudah cukup sih Udah. dok. Kami pamit terlebih dahulu ya Iya. dok. Baik, Bapak Ibu, hati-hati di jalan. Iya. Makasih banyak Makasih banyak. dok. Iya. Isi Salam, mari dok. dok.